dirubah. Jadi baca yang benar itu adalah inna jahannama kanat mirsada. Mirsada, soda, bukan so tapi soda. Oke teman-teman semuanya, maaf Bu terlambat katanya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa terlambat ya. Yang penting kalian ikut daripada tidak sama sekali ya teman-teman ya. Semuanya masya Allah. Terima kasih di Zukumharan sudah berbagi. Paham teman-teman? Tapi sebenarnya kita secara teorinya itu pasti paham semua. Tapi secara prakteknya memang rada-rada susah ya. Kita memang harus berbulan-bulan teman-teman untuk bisa benar-benar fasih, itu harus berbulan-bulan gitu. Harus benar sampai berbulan-bulan kita gitu. Tapi seenggaknya kita mulai dari sekarang. Seenggaknya kita belajar dari sekarang gitu. Karena tenang aja kok teman-teman, kita mengulang-mengulang makharijul huruf ini enggak akan malam ini aja, tapi setiap malam akan kita bahas. Setiap malam akan kita bahas makharijul huruf, sifatul huruf, sampai kita belajar kayak seperti ikhfa, izhar, semuanya itu nanti makharijul huruf, sifatul huruf akan selalu dilibatkan, teman-teman ya semuanya, insyaallah tabarakallah. Sampai sini huruf shad, teman-teman paham? Sekali lagi huruf shad ialah huruf isti'la. Huruf isti'la artinya, coba huruf isti'la tadinya apa teman-teman? Huruf isti'la artinya ada yang tahu. Siapa yang menyimak dia pasti akan tahu dan paham. Huruf isti'la, apa itu huruf isti'la? Tebal. Oke, tebal. Pintar, masya Allah. Oke. Siapa yang tahu makharijul huruf shad ada di mana? Makharijul huruf shad ada di mana? Huruf shad. Oke. Makharijul huruf shad. Coba ada yang tahu di sini huruf shad ada di mana? Huruf shad ada di ayo yang lengkap. Ujung lidah apa tuh? Tadi dijelasin ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah teman-teman semuanya. Jadinya dibacanya sod, bukan sod. Ingat ya teman-teman, bukan sod. Kadang kita kalau belum belajar, kalau belum tahu makharijul huruf sod, yang penting kita sod aja gitu ya. Akhirnya monyong gitu, mencucu. Soif, no. Siroh, no. Yang benar adalah kita harus tahu dulu makharijul hurufnya di mana. Oh, jadi begitu ya, huruf shad berarti huruf shad ini di ujung lidah antara gigi atas dan bawah. Kita rasa soif, sod. Oke teman-teman semuanya paham di sini? Paham semuanya? Pahim tuh teman-teman? Pahimna. Kalau ibu jawab pahim tuh, kalian jawab pahimna Bu. Seperti itu ya teman-teman semuanya masya Allah. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua di sini. Semangat belajar, masih semangat kita belajarnya. Kita masuk ke huruf do. Kita masuk ke huruf do. Huruf do berarti huruf tipis apa tebal? Huruf do berarti tipis apa tebal? Huruf do 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 tebal. Pintar, masya Allah, jazakallahu khairan. Huruf do dibaca tebal, yaitu isti'la. Oke? Huruf do. Makharijul huruf do ada di mana?
Huruf do makhraj hurufnya ada di mana? Huruf do makhraj hurufnya ada di mana? Oke. Iya, dia memang di bagian lidah. Tapi apa coba? Penjelasannya yang panjang, yang lengkap. Memang dia termasuk huruf-huruf lidah, huruf do bagian lidah. Tapi apa coba? Apa dia di ujung lidah, apa di pangkal lidah, di tengah-tengah lidah, begitu apa di sisi gitu. Ayo kalian harus tahu. Ada di mana? Do ada di mana? Ada di do. Sisi lidah bertemu atas. Iya, bentar. Di sisi lidah bertemu geraham atas. Oke? Sisi lidah bertemu geraham atas. Jadi gimana? Coba kita praktekkan. Sisi lidah bertemu geraham atas. Coba. Sisi ini ya. Sisi itu ini ya teman-teman ya. Sisi itu ini. Ini lidah nih. Ini sisi ya teman-teman ya. Sisi. Dipenuhkan. Bertemu geraham atas. Wo. Gitu. Contohnya. Kita langsung aja ke contohnya. Ke surah. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Contohnya lagi huruf do. Jadi dia tebal ya, nggak mencucu juga ya teman-teman ya. Contohnya ada di, terima kasih Kak Enigma ya. Ada yang bisa ngasih contoh, ada di surah apa? Coba bisa, teman-teman semuanya. Kok ada yang bunyi-bunyi aneh gitu ya guys ya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu. Dipenuhkan, sisinya dipenuhkan. Bu, kok ibu monyong gitu, kok ibu mentutu gitu. Karena dia hurufnya dhammah, berharokat dhammah. Yang boleh mentutu itu yang boleh mentutu itu yaitu huruf waw dan dhammah ya. Huruf-huruf bibir dan huruf-huruf dhammah ya. Kalau dhammah memang harus ditutukan gitu. Kayak contoh seperti ini huruf do tadi seperti ini contohnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke teman-teman semuanya? Bukan wala yahuddu, no. Dia huruf tebal, huruf isti'la. Karena dia dibaca tebal, jadi sisinya itu dipenuhkan. Wala yahuddu ala. Jadi agar kita bisa membedakan mana yang tebal dan mana yang tipis. Kalau wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu. Ini huruf do apa huruf dal. Jadi seperti itu kan orang pasti ngira ini do apa dal teman-teman gitu. Tapi kalau ketika kita membacanya fasih, maka hurufnya kita tepat cara pengucapannya, maka wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oh, bu berarti do. Iya teman-teman ya? Do. Oh, jadi huruf do. Jadi orang walaupun nggak lihat Al-Quran, tapi kalau misalnya kita bacanya fasih, maka yang terdengar pun juga dia akan tahu, oh ini huruf ini, oh dia ini huruf ini, gitu ya. Itu gunanya kita memfasih
mentafsirkan Al-Quran. Jadi biar orang tuh nggak salah tangkap juga gitu, nggak salah paham dan nggak salah tangkap gitu kan. Karena kalau salah huruf itu akan menimbulkan apa teman-teman? Kalau salah huruf akan menimbulkan arti yang salah, arti yang salah. Karena huruf do jadi dibaca dal, jadi artinya mengandung salah. Misalnya a dibaca i, jadinya artinya pun jadi salah gitu teman-teman semuanya. Jadi makanya kita harus bisa dan harus benar-benar perhatikan teman-teman semuanya. Sekali lagi, huruf do makharijul hurufnya ada di mana? Huruf do makharijul hurufnya ada di mana? Makharijul huruf do, ayo baru aja dijelasin huruf do ada di mana. Makharijul huruf do ada di mana? Coba. Makharijul huruf do ada di sisi lidah bertemu geraham atas. Dibacanya apa? Tebal apa tipis dibacanya? Dibacanya tebal apa tipis? Dibacanya tebal, yaitu isti'la gitu ya, huruf isti'la. Oke? Teman-teman semuanya paham? Fahimtum? TPA Hidayah TikTok. Fahimna. Masya Allah, barakallah. Kalau kita masuk ke huruf isti'la selanjutnya, khusnadal. Oh, ada huruf lo. Oke, kemarin kita juga sudah belajar makharijul huruf lo ada di mana? Makharijul huruf lo ada di mana? Ayo. Oh, ini temannya ini loh. Dia satu rumah sama huruf kha. Ayo, di mana tadi? Makharijul huruf lo ada di tenggorokan. Betul sekali, ada di tenggorokan. Tapi tenggorokan bagian apa tuh? Tengah, pangkal, ujung. Ayo, tenggorokan bagian apa? Tenggorokan bagian ada yang jawab pangkal, ada yang jawab ujung. Ayo. Masih ingat nggak? Ada di atas katanya. Ada di ujung. Pintar ada di ujung. Ada di pangkal tenggorokan. Dibacanya tebal, yaitu huruf isti'la. Dibacanya tebal. Pangkal, ujung tenggorokan. Ya, ujung tenggorokan. Contoh huruf lo. Oke, kita cari contoh huruf lo. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita contohnya di Al-Fatihah ya, ada di Al-Fatihah. Ghairil maghdub ya, ghairil maghdub. Bu, kenapa bacanya enggak mau? Ada yang tahu? Ghairil maghdubi alaihim. Oke. Ada yang tahu kenapa, Bu? Bu, kenapa bukan mau tapi mel? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kalau belum tahu, Ibu kasih tahu nih. Ada yang tahu kenapa? Karena huruf go bertemu huruf bal. Bu, kenapa? Anak-anak kenapa? Oh, dibacanya ghairil maghdub, bukan ghairil maghdub. Kenapa? Yang benar maghdub. Kenapa? Karena tebal, Bu. Karena
karena mimnya tipis. Pintar, karena mimnya kamu dapat MDG 10 tadi yang jawab tipis mimnya. Karena mimnya tipis. Makanya dibaca mel. Mel, bukan mau. Bukan mau, tapi mel. Mel. Oke, teman-teman? Gitu. Ketika huruf tipis ketemu huruf tebal, jadi huruf mimnya itu tidak boleh ikut. Nih, Ibu jelasin sekali lagi di sini. Mau, mau, bu, gitu ya. Ini kan mau, bu, gitu kan? Kelihatan ya? Mau. Huruf ma ini tipis. Huruf ma tipis, bukan huruf isti'la. Huruf ra baru huruf isti'la. Jadi ini tipis, ini tebal. Ini tipis, ini tebal. Berarti bacanya mau. Berarti bacanya mau. Du. Jadi di Al-Fatihahnya mulai dari sekarang Al-Fatihahnya dibenerin. Jangan lagi ada yang bilang maudu. No. Maudu gitu. Apalagi magdu. No. Huruf Allah itu bukan huruf qalqalah. Huruf Allah itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada yang tahu? Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi tidak ada huruf Allah di sana. Tapi kenapa banyak orang ketika membaca Al-Fatihah banyak yang memantul ghairil maghdu. No, salah. Berarti salah, teman-teman. Kalau ada yang baca seperti itu ya, salah ya. Ingetin ya teman-temannya, saudaranya, kalau misalnya ada yang baca masih mantul-mantul tuh huruf bawahnya. Maghdu. No. Maghdu. No. Yang benar adalah maudu. Jadi huruf gha matinya itu ditahan, jangan sampai dia memantul. Taruhkan dia, tempatkan huruf gha itu di ujung tenggorokan, tempatkan. Nah, bukan woi, tapi ghairil. Karena posisinya bukan di bibir, tapi di ujung tenggorokan, bukan di bibir, di ujung tenggorokan. Jadi bacanya bukan lo, no, tapi lo, ghairil. Gimana ketemu huruf lo mati? Mau, ya, bukan maghdu. No, magdu. Ya, teman-teman ya. Karena lo bukan qalqalah, teman-teman. Oke? Ingat ya, sekali lagi tadi ketika di Al-Fatihah ketemu huruf tipis dan tebal, maka dibacanya mel, bukan maghdu, tapi meldu. Oke, semuanya paham sampai sini? Aku yakin paham, cuman tadi praktiknya tadi pasti memang agak sulit, membutuhkan waktu, tapi tenang aja, kita akan terus dibahas dan akan selalu dicontohkan, teman-teman semuanya ya. Fahimtum semuanya? Paham Bu? Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita ulang. Huruf gha, makharijul hurufnya ada di mana? Huruf gha. Ayo, huruf gha, makharijul hurufnya ada di mana nih yang typing? Ada di makharijul huruf gha ada di ujung tenggorokan, pintar. Dibacanya tebal, yaitu syiddah. Jadi sifatnya tebal. Atau isti'la, teman-teman semuanya ya. Insyaallah, tabarakallah. Kalau udah paham, kita lanjut ke berikutnya. Huruf
huruf ta, makharijul huruf ta ini satu rumah sama ka sama da. Ta sama da. Ta sama da. Da, 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 da. Ada yang tahu? Da, da. Ayo, huruf ta berarti di mana? Huruf ta ada di mana? Huruf ta ada di mana? Ujung lidah bertemu. Oke, pintar. Ujung lidah bertemu gusi atas. Ujung lidah bertemulah dengan gusi atas. Oke. Ujung lidah bertemu gusi atas. Ujung lidah bertemu gusi atas. Masya Allah, pintar. Ujung lidah bertemu gusi atas. Apa sifatnya? Sifatul hurufnya apa ini? Ayo, huruf ta sifatul hurufnya apa? Ayo, sifatul huruf ta apa, teman-teman? Tebal, isti'la, pintar. Masya Allah, tangan untuk kita semua. Makharijul huruf ta ada di ujung lidah bertemu gusi atas. Sifatnya yaitu isti'la yang artinya dibaca tebal. Oke, teman-teman semua. Contohnya, kita kasih contoh huruf ta. Kita cari contoh al-ma'un di surah al-ma'un, teman-teman. Di surah al-ma'un ada wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada lagi contohnya di surah. Ayo, ada yang tahu ngasih contoh? Bisa nih kalian cari contoh masing-masing di rumah. Bisa banget ya teman-teman semuanya. Kita cari contoh ke surah An-Naba lagi, yang paling populer surahnya di An-Naba. Surah An-Naba. Ayo, di surah An-Naba huruf ta ada di mana? Ada di ayat keberapa? Ada ayat keberapa? Ya, liqawlina ma'aba. Liqawlina ma'aba. Liqawlina ma'aba. Ihdina Ihdina siratal mustaqim. Tol. Bu, kenapa enggak tol? Ihdina siratal. Kenapa? Karena lam itu bukan di mulut. Jadi ihdina siratal. Tol. Gitu ya. Ihdina siratal mustaqim. Oke. Tol, bukan ihdina siratal. Ihdina siratal biasa kayak tak, jangan ya, jangan sampai ketukar. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi contohnya. Mari kita cari contohnya lagi, teman-teman. Kita harus banyakin contohnya ini ya. Kita harus banyakin contohnya. Kita harus banyakin contohnya. Bimusaytir, bukan bimusaytir ya, bukan bimusaytir, tapi bimusaytir ya. To walaupun dia kasrah tetap harus tebal, jadi tir ya. Bimusaytir ya, bukan bimusaytir, tapi bimusaytir.
Oke, dia tetap harus tebal. Oke, dia harus tebal. Sekali lagi, huruf ta, makharijul huruf ta ada di mana? Makharijul huruf ta ada di ujung lidah, bertemu gusi atas. Sifatnya apa? Sifatnya yaitu sifatul huruf ta yaitu isti'la. Oke, teman-teman semuanya di sini paham? Fahimtum teman-teman? Fahimtum? Fahimna. Oke. Kata Imam Jazari di kitab Matan Jazari. Dengarkan kan? Di dalam kitab Matan Jazari berkata apa yo? Ada yang tahu? Kata Imam Jazari di dalam kitab Matan Jazari, mahmusuha fahasahu syakhsun sakat. Sifat syiddah fahasahu sih khussa wa sab'u ulwin khussa dawtin qil. Katanya seperti ini kata Imam Jazari di dalam Matan Jazari. Dan ada 7 huruf yang tebal. Ada huruf apa nih? Yakni lidah terangkat. Itbaq itu adalah lidah terangkat. Yakni lidah terangkat sangat tinggi hingga seolah-olah apa? Sehingga seolah-olah menempel ke langit-langit dan tidak menyisakan ruang di antara lidah dengan langit-langit, merupakan lawan dari sifat infitah. Oke teman-teman. Jadi kata Imam Jazari di dalam kitab Matan Jazari dikatakan huruf isti'ala itu adalah huruf yang terangkat, teman-teman ya. Jadi huruf-huruf yang terangkat gitu. Jadi bukan huruf yang berdialek sekali lagi kayak misalnya soif, no. Tapi kayak tadi soif gitu. Seakan-akan dia pangkal lidahnya terangkat. Soif. Seperti itu ya teman-teman ya. Fahimtum teman-teman. Fahimtum semuanya anak-anakku. Fahimna. Masya Allah. Terima kasih ya kalau sudah paham. Kita tepuk tangan dulu dong. Terima kasih teman-teman sudah semangat belajarnya. Masya Allah. Terima kasih jazakumullah. Kita kembali lagi ke huruf qaf. Kemarin huruf qaf, makharijul huruf qaf. Makharijul huruf qaf ada di mana? Makharijul huruf qaf ada di mana? Makharijul huruf qaf ada di mana coba? Ada di bagian lidah. Ayo pangkal pintar pangkal lidah. Oke. Ada di pangkal lidah. Pangkal lidah sedikit ke belakang. Oh, pangkal lidah. Sedikit ke belakang. Oke, pangkal lidah sedikit ke belakang. Pangkal tuh ini ya, teman-teman ya. Pangkal tuh ini. Pangkal tuh ini ya. Ini pangkal ini.
beda cara penempatannya, teman-teman ya. Tapi dia membedakannya. Kalau huruf qaf, pangkal lidah sedikit ke belakang. Kalau huruf kaf, pangkal lidah sedikit ke depan. Yang sekarang kita bahas adalah huruf isti'la, yaitu huruf qaf, yaitu huruf qaf. Qaf, bukan qaf, tapi qa. Oke? Qa, pangkal lidah, bukan di pangkal bibir. Qa, no. Tapi qa. Oke, teman-teman ya? Semuanya pangkal lidah sedikit ke belakang. Contohnya seperti apa ya? Contoh huruf qaf. Kul, bukan kul, tapi kul, karena dia pangkal lidah sedikit dibelakangkan. Jadi kul, bukan kul. Kalau kul itu huruf kaf, ya. Sedangkan ini huruf qaf. Jadi pangkal lidah dibelakangkan. Kul, itu ya teman-teman ya. Coba jelaskan arti huruf isti'la itu. Ya tebal. Kita kan sudah dari tadi Kak dibilangin beberapa kali ya. Isti'la itu tebal. Isti'la itu tebal, dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Adanya pangkal lidah yang terangkat. Adanya pangkal lidah yang terangkat, teman-teman. Adanya pangkal lidah. Kenapa dia seperti pangkal lidah yang terangkat? Karena dia termasuk huruf itbaq. Kata siapa? Kata Imam Jazari di dalam kitab Matan Jazari. Seperti itu ya Kak ya. Oke teman-teman, kita masih ke huruf qaf. Teman-teman, kita masih ke huruf qaf. Kita masih ke huruf qaf. Contohnya teman-teman, contohnya apa teman-teman? Contoh huruf qaf mana ya? Contoh huruf qaf ya. Oke, kita cari contohnya